Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarwiyah rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-Nya sehingga kita pada malam hari ini masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ke pengajian kita ambo beri judul marah. Marah bahasa Minangnya bangi. Merupakan satu perbuatan tercela, tapi anehnya banyak orang-orang Islam yang memakai sifat yang satu ini. Nyelai beriman, nyelai orang Islam, tapi nya tetap je memakai sifat marah. Mari kita kaji perbuatan marah ini secara mendalam. Apa itu marah? Dalam bahasa Arab marah itu disebut al-abus, artinya bermuka masam. Salah satu surat dalam Al-Quran ada abasa, itu artinya bermuka masam, marah. Secara istilah marah itu artinya mendidihnya darah dalam jantung kemudian menjalar ke kepala. Kalau lah manggalaga darah di jantung sudah tuh menjalar ke kepala, akhirnya orang tersebut melihat orang lain lebih kecil dibanding dirinya. Awak kalau lah bangi, kalau lah emosi, orang lain ku ketik senampak dewa. Makanya sifat pemarah bukanlah sifat yang baik. Marah saja boleh, tapi pemarah tidak boleh. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda kepada istri beliau Aisyah, "Wahai Aisyah, ketahuilah olehmu bahwasanya manusia yang paling buruk kedudukannya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang dijauhi manusia lain karena takut dengan kejahatannya." Biasanya orang-orang pemarah, orang-orang pembangi dijauhi dalam pergaulan. Biasanya orang kalau garang, kalau pamberang, kece orang aja nak daki kanyonya penik darah aja leh. Ngari wadenya. Kalau nanti itu kalau ada orang yang karakternya pemarah. Orang yang dijauhi manusia lain karena sifat pemarahnya, inilah manusia yang hina kedudukannya nanti di hari kiamat. Jangan sampai menjauh orang dari awak gara-gara awak pembangi, pemberang, pemarah. Jadi tidak boleh dipakai sifat pemarah. Marah saja boleh, pemarah tidak boleh. Marah adalah sifat bawaan manusia. Asal namanya manusia pasti punya sifat marah. Tapi awak harus menyadari marah tuh ada marah untuk kemaslahatan, ada marah untuk kemudaratan. Pakailah marah untuk kemaslahatan saja, marah tujuannya untuk kebaikan dah ada. Tapi kalau marah tujuannya untuk melampiaskan hawa nafsu awak semata, itu bukan marah yang baik. Nabi Muhammad sepanjang hidup beliau tidak ada orang mengatakan Muhammad itu seorang yang pemarah. Tidak pernah. Apakah Nabi Muhammad pernah marah dalam kehidupannya? Pernah. Nabi Muhammad pernah marah, tapi marahnya itu marah yang baik.
Beliau tidak pernah marah karena dirinya dihinakan orang, tidak pernah hanya marah. Kalau awak dihinakan orang, cik tiba kan, itu marah. Nabi Muhammad kalau beliau dihina, beliau biasa-biasa saja, beliau bersabar saja, tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Nabi Muhammad itu marahnya kalau Islam dilecehkan, baru beliau marah. Pernah suatu ketika seorang Badui, orang Badui itu orang yang sukunya tertinggal, bentuk Dewa suku Kubu yang kurang pendidikan. Pernah ketika itu Nabi Muhammad sudah salat maghrib berjamaah dengan para sahabat, masuk orang Badui, tiba di dalam masaji. Kerajaan orang Badui itu painya ke sudut masaji, kemudian pipisnya. Baru saja sakit baru keluar pipis orang Badui tadi. Marahlah para sahabat tadi. Di mana pipis? Kecil Nabi Muhammad, biar saja lah, jangan dikaji, biar nak keluar, nak beres pipisnya keluar dulu. Beko kalau nak beres pipisnya keluar jadi penyakit dia. Mata itu Nabi Muhammad. Ketika orang Badui itu sudah selesai pipis, kemudian dia panggilnya. Sementara sahabat mukanya lah merah mangkas, adunya ingin memberangi, ada yang ingin meninju, ada yang ingin menyipak. Dilarang oleh Nabi Muhammad. Semuanya tolong diam, tahan diri, jangan marah. Digabi lah orang Badui tadi oleh Nabi Muhammad. Kasih kau engkau. Kecik Nabi Muhammad, engkau tahu ndak ikut apa namanya? Musaji isinya. Iya, musaji. Musaji kok adalah sampai salat, sampai membaca Al-Quran, bukan sampai pipis. Kecil orang Badui tadi. Iya. Kemudian keluarnya dari musaji, taruhnya berjalan tak ke mahkamah. Begolah masuk waktu Isya, kemudian Nabi Muhammad kembali salat berjamaah. Tiba-tiba oleh orang Badui tadi bergabung lenya salat berjamaah. Lah baudu ala salat lenya berjamaah. Ketika Nabi tidak dibacalah oleh Nabi, Rabbana lakal hamdu. Apa artinya? Ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Dibalik oleh sahabat di belakang, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Apa semuanya? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kecik orang Badui tadi, keciknya Rabbana lakal hamdu, ditambahnya doa di belakang, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham illa ana wa Muhammad. Ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, jangan engkau sayangi orang-orang selain kami berdua. Namanya orang tak berpendidikan berdoa. Kaget sebenarnya jamaah ketika sedang mandang itu tuh. Ketika lah salat, lah selesai salat, ditapuk-tapuknya bau orang Badui tadi oleh Muhammad. Orang Badui berdoa tu sarancaknya diluaskan doa tadi. Jadi berkah kepada orang yang berdoa. Mengapa disampi-sampi kan berdoa tu harusnya kan berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Engkau minta doa hanya sayangi engkau dan Muhammad saja. Kenapa doa disempit-sempitkan, padahal doa itu seharusnya dilapangkan. Tersenyum saja orang Badui. Iko dapat ambil pelajaran dari situ apa? Nabi Muhammad tu ada di hati orang Badui. Kok mereka tu dek Nabi Muhammad tu nak pamberang. Awak kalau nak pamberang, orang banyak yang suka, banyak yang sayang. Tapi kalau awak pamberang, orang pasti banyak yang banci, orang ingin menjauhi awak. Makanya ndak elok menjadi pribadi yang pamberang, pambangi. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia. Ada dua macam marah. Yang pertama marah yang terpuji. Yang kedua marah yang tercela. Seperti apa marah yang terpuji? Marah yang terpuji adalah marah pada sesuatu yang patut marah. Marah yang terpuji adalah yang sifatnya membangun, bukan menghancurkan. Awak marah tapi sifatnya membangun untuk kebaikan ini. Jangan menghancurkan. Sama juga berangkana
Diberangi anak kau ndak salat. Nabi mengecen surah anak kau salat ketika umur 7 tahun. Sudah tu kalau 10 tahunnya masih enggan dipangan, dipukul bagian pinggangnya ke bawah. Boleh dilacui anak tadi. Tapi dia bakal labil sampai balintah-lintah loh, kakinya dilacui. Itu bukan hanya membangun tapi menghancurkan. Akhirnya anak tadi menaruh dendam kepada orang tuanya. Lacui marah karena tidak taat kepada Allah. Nah, jadi pada akhirnya anak tadi amuah salat. Karena kalau tidak salat orang tuanya marah. Itu yang ada dalam pikiran anak. Tapi kalau dilacui sampai meninggalkan kesan, yang ada cuma rasa dendam. Marah yang berkelebihan akan menjauhkan hati dengan hati. Itu makanya jangan heran wak nanti kalau anak-anak wak lah dewasa, bang kok ada anak-anak tuh yang berbakti pada orang tuanya, bang kok ada yang tak berbakti. Yang tak berbakti itu bisa jadi anak tadi menaruh dendam, awak mendidiknya terlalu keras, awak terlalu pemarah. Hati wak jati anak tuh jauh, makanya tak berbakti kawak. Jadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua bukan salah di anak saja, tapi juga salah di orang tua. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, marah yang terpuji ibaratnya seperti angin yang mengantarkan kapal ke dermaga. Tujuan wak marah itu harus jali-jali. Apa tujuan wak marah? Jadi marah bukan memperturutkan bisikan setan di dalam badan wak, ndak. Harus bentuk itu marah. Ada tujuan baiknya. Itu marah yang terpuji. Yang kedua, marah yang tercela. Bentuk apa marah yang tercela? Marah yang tak rancak tuh. Marah selain tujuannya pada kebenaran, tidak hak, tak ada nilai kebenaran di dalamnya. Marah yang mengikuti hawa nafsu, marah yang melewati batas. Orang kalau marah melewati batas biasanya mulanya keringan untuk mencela, mencaci, menghinakan, merendahkan. Nya marah tapi dicaciknya orang, dihinanya orang. Itu marah yang tercela. Ndak boleh. Tujuan wak marah apa? Wak memang boleh marah, tapi kalau lah mencaci, mencela, menyakiti, menghina, itu marah wak itu ndak rancak itu loh. Ndak dibenarkan dalam Islam. Kemudian marah yang memukul, kemudian merusak. Kan ada orang marah merusak. Serupa orang bercakap, suami istrinya marah. Tapi dipungkangnya, dibayi-bayinya, pariwa, kuali, pancin-pancin, lebih pacah, lebih kempes-kempes, itu marah yang merusak. Kan ada orang yang betul itu marahnya yang dikuasai setan. Bahkan bakecek lo, aja macam-macamnya, bangkit setan wah, ayo bangkit setan jadinya. Kan awak yang mecekan. Macam-macam bangkit setan lo tu. Macam. Tidak boleh ngecen bangkit setan wah, gimana bangkitnya setan tu? Awak yang minta-minta setan masuk ke dalam badan wak. Ada orang yang marah tercela itu karena marahnya berlantas angan, dek karenanya merasa berkuasa, dek karenanya merasa kuat, lidahnya tagoknya bagak. Makanya marahnya mencerca. Ku ndak dipijaknya bunuh-bunuh orang ketika marah ndak senang hatinya. Iku yo lah setannya marah. Tak boleh marah karena berlantas angan, karena awak anggap orang lain itu lebih lemah dari awak. Tak boleh bentuk itu. Sudah tu marah yang merupakan balas dendam, tak boleh. Sebab dendam itu membakar pahala kebaikan, tak boleh. Ada dalam satu kisah seorang pemuda yang menaruh dendam kepada seorang kakek. Ketika pulang dari rantaunya temui kakek tadi. Yang didendamnya dulu kakekku semasa orang tuanya masih hidup pernah punya masalah. Jadi dia orang tuanya agak lemah, lembut sehingga kakek tadi mak di pihak yang manang dalam pikiran anak muda tadi. Maka tibalah pemuda tadi dari rantau, painya ke rumah kakek tadi, dikata-katainya kakek tadi, dikaluarnya sesuatu yang sangat menyakitkan hati kakek tadi. Kakek tadi tu deklah wak labu umur yo pula lacuk menanga pengajian, lacuk beraja dari pengalaman hidup. Kakek ku diam saja. Dek kakek ku diam, pemuda yang bangi-bangi mengata-ngatai tadi pai saja leh. Sementara mencari aja ke kakek tu. Tiaknya mengong ke belakang senyum kakek tu kanya. Balik leh anak muda tu. Bawa senyum kakek kawak.
Keceknya lah sudah bang keceknya. Ndak wak ingin bertanya bang kau senyum. Bako ndak babalihan kecek wak tadi. Bako ndak berang-berang lo. Bantu itu kasar kecek wak. Kecek kakek tadi. Orang kalau berang kawak tu disabuinya nan buruk-buruk rencaan ni yang saya. Kalau wak balik lo dan buruk tu dibalik je buruk semua kawak je orang tu. Kecek pemuda tadi. Jadi ambo mengecek kasar tu kakek ndak menjawab. Apa untungnya? Di kakek ndak ada untung, engkau yang meruginya. Orang yang mengucapkan kata-kata kasar ketika marah, ibaratnya ia seperti meludah ke atas langit. Mudah ke atas langit, kamu apa inya? Kamu kuat surang. Jadi jangan pernah mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan kepada orang lain, karena itu ibaratnya meludah ke atas langit. Nabi lah berpesan dalam sebuah hadis, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang di antara kamu marah, maka hendaklah sebaiknya dia diam. Daripada telonsong di luar kendali bekal lidah wak sebenarnya ingin berang. Awak kalau paturi itu sebenarnya mah cuma dipikir-pikir lah pokoknya kalau orang yang panjang-pangan kan itu. Ndak mau melawan orang bertangka walaupun orang lah memulai. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia. Sebab manusia jadi pemarah. Sebabnya manusia itu mau jadi pemarah. Yang pertama, manusia itu suka berdebat. Orang berdebat biasanya ada sifat sombong, takabur dalam dirinya. Seandainya ndak ada sifat takabur dalam dirinya, ndak kamu berdebat. Mau malih berdebat-debat, mau malih berdebat-debat. Bahkan zaman kini orang berdebat. Orang-orang yang ahli-ahli agama itu berdebat, mengicen orang salah wak nampak tua. Ini kerajaan orang tu bid'ah dan diambil saja yang betul diambil seolah-olah ilmu awak yang paling tinggi, padahal ilmu itu seluas samudra. Dia awak tak baca yang bagian itu, dinya tak baca yang bagian itu. Bisa jadi dan dia awak batuan, dinya batu pula sebab sama-sama ada dasarnya. Tapi kalau orang suka berdebat, nya lebih suka membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Kalau lah membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, itulah ada dewa namanya takabur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak akan pernah masuk surga seseorang yang ada dalam dirinya sifat sombong walaupun hanya sebesar biji bayam. Orang pendebat ke orang sombong, takabur. Yang kedua, sebab manusia jadi pemarah adalah karena ingin menutupi kesalahan diri, ingin menutupi kekurangannya. Itu berang-berangnya kan ada orang yang betul itu. Saya dah kecil orang alun selesai orang mengecil yantianya. Kenyang sebenarnya ingin menutupi kesalahannya. Indahnya kesalahannya, kekurangannya ke disapu orang. Tapi kalau menyampaikan kekurangan orang lain sangat mudah baginya, sangat ringan baginya. Itulah karakter orang pemarah. Kesalahan orang nampak, kesalahan awak dan nampak seolah-olah awak manusia yang sempurna. Kemudian sebab manusia jadi pemarah yang ketiga adalah karena manusia itu suka bergurau. Bergurau sesekali dibolehkan, sebab bergurau itu merapatkan hati dengan hati. Tapi jangan menjadi manusia pegurau. Pegurau kok acok-acok bergurau. Sesek bergurau. Orang nampak gurau biasanya mudah bertengkar. Semua jawab ngeceng karena jempak kalui jo akhirnya bercakap begitu. Akhirnya yo bercakap. Untuk itulah orang bergurau akhirnya tersinggung belewa, akhirnya heboh. Jadi bergurau menjadikan kita manusia yang pemarah. Selaku orang mukmin, kita harus bisa mengendalikan rasa amarah. Harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sedikit marah. Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran 134-135. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin,
yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Apa tanda orang yang bertakwa tuh? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau bersedekah, berinfak ketika senang dan ketika susah. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Cara mengatasi marah, caranya supaya terhindar dari sifat pemarah. Yang pertama, ketika ada orang yang memancing kemarahan kita, langsung ucapkan kalimat ta'awuz. Apa kalimat ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika ada orang melontarkan sesuatu yang menyakitkan hati wak, yang akan membuat wak marah, bangih, maka langsung ucapkan ta'awuz. Insyaallah wak tak jadi marah. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, jika ada dua orang yang bertengkar di antara kalian, maka kelak di akhirat yang akan menanggungkan dosanya adalah orang yang memulai. Selama orang yang dizalimi itu tidak melewati batas. Jadi wak kalau diajak orang bertangka-tangka, bercakap-cakap, sudah tuh jadi labian apa yang diucapkannya tuh awak dia ingin membalih, jadi labian supaya ndak awak nanggung dosa. Tapi kalau lawak lah yang melabian, akhirnya awak lah menanggung dosa. Jadi sebuah pertengkaran dosanya ditanggung oleh orang yang memulai selama lawan bicaranya itu tidak melewati batas. Yang kedua, cara mengatasi marah, jaga silaturahmi, jaga ikatan kasih sayang. Kalau lah ada ikatan kasih sayang di dalam dadu aku, insyaallah awak ndak pemarah. Baraja untuk memahami jalan pikiran orang, jangan bana menuri awak saja. Pikiran awak kok kan beda-beda. Rambut nan sama hitam, pandapek lain-lain. Awak harus sadari itu. Jangan mau bakaru orang mengecian masa awak yang batu, awak yang bana. Akhirnya awak menjadi manusia yang pemarah. Awak senang bana, orang salah setaruh. Tidak boleh egois. Begitu Islam mengajarkan. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Apabila engkau diajak orang bercakap, jangan marah. Insyaallah surga untukmu. Jadi kalau orang mantan sesuatu yang menyebabkan marah, jangan dilawan, tak usah berang, maka awak akan mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi marah, tahan atau lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Ada seorang perempuan ketika akan menikah dinasihati oleh ibunya, wahai anak gadisku, sabantalai engkau akan menikah, pasan ibu cieknya supaya keluarga engkau sakinah. Apa tu bu? Nanti kalau engkau bersuami, kalau ada sesuatu yang menyebabkan engkau marah, tahan sekuat-kuatnya. Kalau ndak tahan, apa caranya bu? Lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Kecil anak gadis jadi ibu, wak kanak-kanak pasan ibu. Setelah menikah, kemudian sudah bergaul dengan suaminya sampai tua, 60 tahun pernikahannya. Selama 60 tahun pernikahan tuh hidupnya rukun. Kalau ada bacaka, rasa-rasa kau bacakanya ingat pasan ibunya. Kece ibu dulu tahan amarah atau lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Yang wanita tadi, setiap suaminya berkata sesuatu yang membangkitkan emosinya, dicarinya pelampiasan. Dibalinya badang wol, kemudian marendonya menjarum. Dibuatnya boneka dari banang wol. Dimasukkannya ke sebuah kotak. Setiap marah suaminya, mengecek suaminya menyebabkannya marah. Tekan apa san ibu? Tahan atau lampiaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Jadi lampiaskannya menjarum. Lapai suaminya sebenarnya sakit hati, tidak kata jawi kecil udah tadi hanya menjarumnya tadi.
Dari hasil boneka jarumannya tadinya jual ke pasar, tiuknya jual ke pasar, masukin piti ke dalam kotak tadi. Kotak tadi dipakai kunci gembok, diletaknya di lemari kain. Kecilnya ke suaminya, dah ada kotak di dalam lemari itu dah, lemari kain tuh, jangan dah cuki-cuki lo ndak, itu rasio tuh. Beresio lah suami istri. Iya, besok kalau lah tiba saatnya baru kecil kau dah. Oh gitu. Jadilah kecil suami. Sehingga salam perkawinnya ada mesra, tidak ada bangi-bangi. Walaupun ada sesekali suami tadi yang membuat kesal hatinya, ya tahan-tahan saja. Tidak tahannya lampiaskan untuk menjarum, ambil boneka. Rupanya boneka Banawal yang dibuat tadi mahal harganya di pasar. Jadinya kecanduan loh. Lah kesalnya itu lah menjarum lah, salah kesalnya ke suaminya lah menjarum lah. Sampai suatu hari ketika wanita tadi umurnya lah 80 tahun, kecil suaminya ketiga tuh pada sekolah mulai sakit. Dia kotak yang di dalam lemari kain waktu apa isinya? Kecil istrinya ambil lah dah. Lalu dia buka, ikut kuncinya terletak di siku. Lah saatnya buka rasio kok udah diambil lah oleh suami, dibuka. Apa dapat di suami itu dalam kotak? Boneka rajutan istri itu cie sudah tuh piti sebanyak 950 juta. Tak canggah suami kok. Iku piti aku. Iku ala kena jarum-jarum boneka, bentuk boneka kok. Diceritonya lah. Tahu dah ndak dulu sebelum menikah udah ibu papasan kalau ada sesuatu yang membuat kesal dari suami, tolong tahan, jangan dipaturikan marah, tahan atau lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Jadi selama kau dah awak menahan, makanya awak dak cakap-cakap. Sebenarnya banyak nak awak percakapan udah selama awak bau mah, tapi awak tahan-tahan. Bang kau kuat yang menahan nasihat ibu. Kalau ingin keluarga yang sakinah, ndak bercakap-cakap, ndak bertangkah-tangkah, tolong tahan amarah. Kalau suami engkau menjengkelkan, suami engkau marah, tolong diam saja, bersabar saja. Kalau ndak kuat menahan, maka kelokkan kepada sesuatu yang bermanfaat, kerajuan sesuatu yang bermanfaat, lampiaskan ke situ. Ikulah dah, selama udah cerewet kawak setiap udah mengecek ikut tu sakit hati baru. Kalau udah memprotes wak ikut tu sakit hati wak, tu lampiaskan. Hasilnya kau dah penjualan boneka yang wak jarum selama kau pitinya kau tu udah kau yang cie kau biarlah tu kenang-kenang tu udah nyampang kau singkir umur wak biswa. Bantai itu orang mengendalikan marah, nyetahan atau nyelepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat, cara mengatasi marah, ambil posisi rendah. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Apabila salah seorang engkau marah dan dia sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Keluar dari tagak kemudian duduk, itu turun emosi biasanya. Fa in dhaba anhul ghadab falyattaji'. Apabila engkau lah duduk, marah itu hendak hilang dah, hendaklah engkau berbaring, ambil posisi paling rendah. Sudah tu cara mengatasi marah. Yang kelima, berwudu. Marah tu dari setan, sementara setan itu tercipta dari api. Maka berwudu lah, siramlah api itu. Maka insya Allah marah itu akan reda. Yang keenam, cara mengatasi marah, pikirkanlah akibat. Marah itu dampaknya selalu buruk. Kalau dipaturuin marah tadi, tidak takana sedua masuk, awak merugi. Banyak kerugian marah tu, tapi banyak orang yang mengecewakan. Ambo kalau lelape hati, ambo labangi, ambo lelape itu baru lega. Tu ada orang yang merasuan. Baalo yang sekeliling wak yang wak hempaskan, wak yang pukul segala macam tu, kan merugi wak jadinya. Ambo pernah mendapati sepasang suami istri yang masih muda, punya anak balita 2. Yang gadang umur 2,5 tahun, yang ketik umur 2 bulan. Pagi-pagi mereka bertangkah hebat. Bertangkah hebat sampai ndak sadang saja di dalam rumah, lari lo keluar, baku liliang rumah.
Lari 2 keliling rumah. Akhirnya si istri lari kalau buah kadang naik oto pulang ke kampungnya. Ditinggalnya suaminya dan anak bayinya berdua. Kemudiannya datang kambo, si tolong belian susu je. Batu, bayi maknya pulangnya. Apa masalahnya tadi dah? Rupanya masalahnya sepele sajanya. Masalahnya. Istrinya kok lama buaya pagi-pagi, kemudian disalinnya ke termos, sudah tuh disalinnya ke cere, lebih dari termos tadi. Jarak antaranya manyalin tuh jaudahnya membuat kopi, jaraknya kira-kira 5 balik minit. Udahnya membuat kopi surang. Atau kecil istrinya kok, dah aja ambil lo ya termos dah, buka tuh ambil susunya buka tuh, ayo cere ambil. Kecil suaminya kok, ndak melawan ambil kopi lah doh. Lainnya sontak korona sampai lah setengah jam. Di resepnya di suaminya kok ndak melawan. Kecil istrinya kok lai jo. Kecil suaminya indah acenya, suaminya lai kecilnya, lai melawannya ngi jo. Potong ke masalah ambil kopi, joya termos atau joya cere. Akhirnya si suami tadi beli anak lama kopi diambil aja lah ya termos tadi. Diambil ya termos disiraman ke galih kopinya tadi. Istriku naik pitam lahnya, diantamnya termos tadi. Sehingga pecah-pecah lah serak ayamnya. Dek ayah termos bantaman lah. Suamiku naik pitam lah celeh. Istriku dek takut kena tangan lari kedua pendiang di halaman kajar-kajaran. Nampak di orang kampung. Bantai itulah sepelenya masalah, tapi bisa menyebabkan seseorang menjadi pemarah. Dia apa? Dek suku membangkitkan setan di dalam diri sendiri. Tidak memikirkan akibat marah. Marah tuh akibatnya sangat merugikan kepada orang tersebut. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, dampak buruk marah. Marah pasti memiliki dampak buruk. Yang pertama, hidup dalam kendali setan. Orang kalau lapar marah, darahnya kalau wangi, itu susah diajak untuk jalan kebenaran. Pasti yang dinyo saja yang badanga, sebab hidupnya dalam kendali setan. Badannya saja badan manusia, sementara rohnya roh setan. Betul, itulah manusia pemarah. Yang kedua, dampak pemarah adalah rezeki rezeki menjauh. Ada orang bodanga, seorang ibu-ibu menasihati anaknya yang baru rumah tangga, kecilnya. Jangan baca cakak aja bini itu jauh rezeki dinya. Ada terang TV bu. Itu damai-damai salah. Mendaki rezeki itu kalau baca cakak menjauh. Istri adalah bidadari kedua bagi suami. Apa doa istri sebagaimana doa ibu juga dikabulkan oleh Allah. Istri yang bahagia membawa rumah tangga yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sebaliknya, istri yang sering menangis karena perilaku suami maka menjadikan rumah tangganya bagaikan neraka. Hilang dari sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi jangan sekali-kali ibu atau istri dalam sebuah rumah itu sampai mengucurkan air mata karena makan hati, karena menahan hati. Maka hati-hatilah para lelaki jika ada punya sifat pemarah. Pak nak kini kamu yakin ada yang pemarah. Yang ketiga, dampak buruk pemarah adalah setiap perkataan jadi doa. Jadi hati-hati mengucapkan kata ketika marah. Apa yang kau ucapkan ketika marah itu sekaligus menjadi doa. Bahkan ada dalam satu cerita, ibu-ibu punya seorang yang salehah pernah suatu ketikanya mengadakan syukuran lah bobui namanya jamba laba susun sambam itu hanya punya anak seorang anak laki-laki kecil umur 5 tahun yang main kasiak di luar. Sedang asik-asik main kasiak tadi, dibawanya kasiak pakai kaleng buruk, kemudian dibaginya steak kepilihan sambal tadi. Kecil amaknya, Allah bantu iku mana aku laku anak jadi imam gadang lah nanya besok di Masjidil Haram nak oi kecil induk tadi. Itu menjadi doa, pada akhirnya memangnya menjadi imam besar di Masjidil Haram. Lupa ambo tokohnya. Itu kisah nyata. Adik ibunya dulu ketika ketiknya masih ingat umur 5 tahunnya menyerahkan kasiat kepada hidangan.
yang akan diberikan kepada tamu. Nah, di doanya di ibunya ketika marah itu jadi imam gadang lagi suat di Masjidil Haram. Sementara orang-orang yang di luar kendali ketika marah lupanya masa marah, kalimat marah yang nya ucapkan tadi menjadi doa. Ada yang mengucapkan ayo ditembak patui lah anjaknya. Iyo tembak patui nak terbakar. Untuk mati lah yang lantak oto. Ayo matinya lantak oto. Ada pula yang dalam sejarah yang menyampaikan ketikanya marahannya kanaknya untuk mati lah kau diimpi bangunan. Tak lama kemudian datang gempa, ayo mati ya nak tadi diimpit bangunan. Hati-hati mengucapkan kata ketika marah kepada siapapun, apalagi kepada anak sendiri. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang positif yang menjadi doa untuk anak tersebut. Kemudian dampak buruk dari marah adalah mudah lelah, daya tahan tubuh menjadi lemah. Ketika awak berang, ketika awak marah tu jantung kancang tu. Ketika denyut jantung kancang dari biasanya itu menyita energi sekian puluh kali lipat dari biasanya. Makanya badan tu murah latih. Latih padahal lagi makan sudah tu lagi cukup gizi tapi kemudah latih badan bisa jadi awak dek pemarah ndak ada semangat. Dek karena awak pemarah, daya tahan tubuh tu mana lah lama. Makanya jangan sampai jadi manusia pemarah. Kemudian pemarah juga menyebabkan penyakit fisik seperti diabetes, penyakit gula tu tak makan nasi lalu, dan itu saya diabetes pemarah bisa aja diabetes. Kemudian insomnia, susah tidur. Kalau ala pemangi itu kencang jantung tu, tiba selesai insomnia ndak mau mata lalu. Kemudian darah tinggi. Terakhir penyakit jantung. Kalau tiba penyakit jantung, beko lah meningkat. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang pemarah berarti mempercepat kematian untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari sifat marah yang buruk. Jika kita marah, mari kita marah sebatas hal-hal yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.